Yang keenam adalah jamur akar putih ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa jamur akar putih ini adalah musuh utama pada tanaman karet yang sekarang menyerang juga pada tanaman kakao. Nah, jamur ini juga menyerang pada pH yang rendah ya atau keasaman tanah yang rendah, maka perlu disebari dengan Baik, semangat pagi mitra-mitra Ago dimanapun Anda berada. Kita sambung kembali yaitu 7 hama penyakit pada taman kakao serta pengendaliannya. Di bagian pertama kita sudah menyampaikan tentang hama dan penyakitnya. Kemudian di bagian kedua ini kita sampaikan tentang pengendaliannya. Baik, barangkali ada beberapa teman-teman mitra-mitra yang belum mengenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana saya mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, kita lakukan pengendalian hama penyakit utama pada tanaman kakao ini dengan cara teknologi NASA yang kita lakukan. Yang pertama adalah pada PBK atau penggerek buah tanaman kakao, di mana ini adalah hama utama pada tanaman kakao, maka yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan panen sejak awal, dan itu kita lakukan sering. Jadi jangan menunggu sampai mungkin sekitar 5 atau 6 bulan, atau mungkin fase yang sudah fase 5 ya, sekitar 19 sampai 24 minggu. Karena apa? Karena pada saat itu tentu saja sudah rusak ataupun sudah terserang oleh penggerek ulatnya ya, ulat penggerek buah kakao yang menyerang pada bagian dalam tanaman kakao itu sendiri. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hasilnya, maka buah yang sudah terserang namun masih bisa kita ambil bijinya, maka kita panen dari awal. Ya, kita panen dari awal. Misalkan buah itu sudah berwarna sedikit kekuningan ya, maka kita buka, kita panen dari sejak awal supaya kita bisa mendapatkan bijinya. Jadi kita lakukan panen awal dan kita lakukan sering. Untuk apa? Untuk memutus siklus daripada ulat penggerek buah kakao. Nah, ini kita potong, kita ambil ya, kita panen dari sejak awal. Kemudian kita lakukan yang kedua adalah sanitasi ya, sanitasi. Sanitasi untuk di bagian bawah, semua cangkang-cangkang yang sudah kita buang itu jangan dibuang sembarangan. Ya, jangan dibuang sembarangan. Kita ambil, kita masukkan ke dalam lubang atau kita tutup dengan plastik. Harapannya apa? Harapannya adalah ulat yang tertinggal ataupun telur yang tertinggal di dalam cangkang tadi, maka dia tertimbun oleh tanah dan mati, atau tertutup oleh plastik, dia akan mati. Tetapi kalau dia dibiarkan terbuka, maka ada kemungkinan dia akan hidup dan nanti akan menjadi hama yang dewasa kembali. Jadi sanitasi ini adalah kebersihan cangkang-cangkang daripada coklat yang sudah diambil bijinya, kita masukkan ke dalam tanah atau kita tutup dengan plastik dengan harapan telur dan ulatnya akan mati. Kemudian sanitasi yang kita lakukan yang lain lagi adalah hama ini sebetulnya tidak suka dengan sinar matahari, ya, baik hama yang dewasa ataupun hama yang masih muda. Jadi biasanya di sini tanaman coklatnya agak sedikit terlalu gelap, maka kita lakukan sanitasi yaitu pemangkasan. Kita lakukan pembukaan pada tanaman-tanaman naungan, termasuk juga tanaman coklatnya itu sendiri kita kurangi daunnya. Harapannya adalah nanti sinar matahari akan masuk, dan masuknya sinar matahari akan mengganggu siklus daripada penggerek buah kakao atau PBK ini. Nah, ada istilah PSPSP. Yang pertama adalah panen sering. Jadi panen awal dan dilakukan sering, ya, ini untuk mendapatkan buahnya. Sekaligus kita juga memutus siklus daripada penggerek buah kakao. Kemudian kita lakukan pemangkasan, ya. Pemangkasan ini adalah juga mengganggu hama yang sebetulnya dia tidak begitu suka dengan adanya sinar matahari. Maka daerah-daerah yang masih terlalu rimbun daunnya, maka kita kurangi dengan lakukan pemangkasan, baik pemangkasan pada tanaman coklatnya
atau pemangkasan pada tanaman naungannya. Kemudian sanitasi, ya. Sanitasi ini adalah pembersihan di lingkungan piringan tanaman kakao plus membuang dan mengumpulkan serta memasukkan ke dalam lubang cangkang-cangkang bekas, ya, bekas yang sudah diambil bijinya, cangkang-cangkang coklat yang sudah diambil biji coklatnya. Jadi ini dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lubang dan kita tutup. Ya, kenapa kok di bagian bawah, di bagian piringan itu diperlukan dibersihkan? Ini juga berfungsi untuk memutus siklus daripada PPK. Karena begitu sudah ulatnya tadi yang di dalam coklat tadi sudah mulai mau keluar, maka dia akan mencari daun kering di bagian bawah daripada buah. Nah, kalau di bagian bawah buah tidak ada daun yang kering atau tidak ada tempat sembunyi, maka dia tidak menjadi kepompong, ya, tidak menjadi kepompong ataupun pupa. Kalau tidak menjadi pupa, maka dia tidak akan menjadi hama dewasa dan dia akan terputus di situ. Termasuk pada sanitasi bagian cangkang, yaitu harapannya adalah telur dan ulatnya akan mati tertutup oleh tanah ataupun tertutup oleh plastik. Nah, bagian yang terakhir adalah kita lakukan pemupukan yang berimbang, ya. Kita lakukan pemupukan berimbang. Setelah kita lakukan pemanenan awal, kemudian kita lakukan pemangkasan, kemudian kita lakukan sanitasi, maka langkah yang berikutnya adalah kita lakukan pemupukan, ya. Kita lakukan pemupukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan pemberian supernasa dan power nutrisi, di mana ini sangat membantu untuk memberikan ketahanan, ya, pada tanaman kakao kita. Kemudian kita juga bisa tambahkan dengan penyemprotan biosinasa ataupun hormonik, atau bisa kita juga lakukan penyemprotan dengan Green Star, ya. Nah, untuk buahnya kita bisa tambah, ya, penyemprotan dengan Fluitop, ya. Kalaupun kita bisa menambahkan BVR untuk membantu supaya serangan daripada penggerek buah kakao ini tidak merajalela, maka pada saat penyemprotan biosinasa ataupun hormonik ini bisa kita tambahkan dengan BVR 1 sendok makan per tangkinya, ya. Kita semprotkan bersamaan dengan biosinasa dan hormonik, ya. Ini bisa kita lakukan 15 hari sekali atau 1 bulan sekali untuk mencegah serangan penggerek buah kakao. Yang kedua adalah hama penyakit pada buah kakao. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa hama ini sebetulnya adalah hama tanaman teh, tetapi sekarang kita sudah melihat banyak serangan helopeltis ini pada tanaman kakao yang menyebabkan tanaman kakaonya menjadi bentuknya tidak normal, bercak-bercak hitam pada bagian pucuk, ataupun bercak hitam pada pentil buah ataupun buah dewasa. Dan ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kakao menjadi tidak maksimal. Yang pertama yang kita lakukan adalah carilah varietas-varietas tahan yang terhadap varietas tahan helopeltis atau hama penghisap buah kakao. Yang kedua adalah kita lakukan, ya, pemberian kadar N, terutama adalah urea, ini tidak terlalu banyak. Jadi kadar N ini kita kurangi, ya, kita kurangi karena tanaman helopeltis ini ya suka pada buah kakao di mana kandungan N-nya agak tinggi. Jadi kalau terlalu banyak kandungan N-nya atau nitrogennya, itu yang biasanya terjadi pada pemberian urea ataupun mungkin pemberian NPK yang kadar N-nya yang agak tinggi, maka dia disukai oleh helopeltis ini. Yang ketiga adalah kita membuang tunas-tunas air. Tunas air ini kenapa kita buang? Karena tempat di sini sering berkumpulnya, ya, hama helopeltis ini. Dia sering bersembunyi di situ. Jadi tunas air ini memang kita tidak butuhkan untuk supaya kestabilan ranting kita dan cabang kita buang, tapi ini juga sekaligus sebagai tempat sebetulnya kalau kita tidak buang adalah helopeltis ini suka sembunyi di bagian tunas-tunas air. Kemudian kita lakukan penyemprotan rutin dengan BVR, ya. Sekali lagi untuk BVR ini bisa untuk helopeltis juga sekaligus untuk penggerek buah tanaman kakao. Jadi satu penyemprotan ini bisa untuk hama PBK dan hama helopeltis, ya. Terakhir, apabila ini memang tidak bisa kita kendalikan ataupun jumlahnya sudah terlalu banyak yang terserang, maka kita pakai alternatif yang terakhir, yaitu kita gunakan dengan cara kimia. Yang ketiga adalah tentang Vascular Streak Defect atau VSD yang disebabkan oleh Ceratobasidium triobrome. Artinya jamur ini menyerang pada bagian dalam tanaman, ya, dimulai dari bagian ujungnya
sehingga dia nanti akan masuk ke bagian tanam dan akhirnya sampai ke bagian batang utamanya. Tentu saja kalau sudah sampai ke batang utamanya, tanaman seperti kering, berwarna hitam, bahkan berwarna kadang-kadang putih dan semua daunnya habis. Ya. Lalu apa yang kita gunakan? Ya, cara mengendalikannya. Yang pertama, kalau kita menggunakan dengan pupuk kandang, ya sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, ini gunakanlah pupuk kandang ataupun kompos yang sudah jadi, ya, yang sudah jadi, yang artinya sudah di atas 5 bulan. Jadi sudah tidak berbentuk, tidak berbau, dan tidak berwarna. Kemudian yang kedua adalah, kalau memungkinkan, kita lakukan pemotongan ya pada tanaman yang diperkirakan sudah terserang pada VSD sampai bagian yang tidak ada VSD-nya. Jadi kita potong 30 cm ya, potongannya nanti kita bakar karena itu bisa menular ya teman-teman ya. Kemudian kita potong, tarik 30 cm, kita potong, kita bakar. Udah, berarti itu udah nggak akan masuk lagi ke bagian utama atau mungkin ranting-ranting yang akan ranting ke ranting utama. Jadi kalau kita masih bisa kita potong, kita potong. Kemudian kita gunakan kelontahan pada saat sambung pucuk ataupun sambung samping ya. Ini penularannya rata-rata adalah cukup unik karena rata-rata pertama adalah pada saat dilakukan sambung pucuk pada tanaman yang sudah terserang VSD, maka dilakukan sambung pucuk, maka tanaman yang disambung tadi yang masih sehat tadi akan tertular dengan VSD. Maka gunakanlah kelontahan pada saat sambung pucuk ataupun sambung samping. Kemudian diimbangi dengan pemangkasan ya teman-teman, sahabat-sahabat, pengaturan naungan serta pemupukan yang cukup lengkap dan berimbang. Jadi ini kita lakukan, jamur ini suka yang lembab-lembab, maka kita lakukan pemangkasan ya, pengaturan naungan serta pemberian pupuk. Nah jangan lupa yang terakhir adalah drainase yang baik. Ya, tanaman kita memang membutuhkan air, tetapi kalau ada air yang tergenang atau air yang tidak berjalan, maka itu akan menyebabkan sumber, ya yang pertama barangkali adalah kelembapannya tinggi. Kalau kelembapannya tinggi, begitu ada jamur yang tidak menguntungkan pada kebun kita, maka yang terjadi adalah jamur tadi akan menjadi berkembang dengan sangat cepat. Ya, sehingga perlulah drainase atau pengaturan air yang sedemikian rupa, sehingga tidak ada daerah-daerah ataupun genangan-genangan yang menyebabkan tanaman kita menjadi lembab dan kemudian ujung-ujungnya adalah jamurnya yang banyak berkembang. Ya, nah ini bisa kita lakukan dengan cara sederhana seperti tadi kita lakukan, yaitu pemotongan saja cukup. Kalau untuk pencegahannya kita bisa lakukan dengan pengocoran ya, pengocoran dengan campuran glio. 1 sendok glio dalam 10 liter air kita siramkan pada bagian bawah ya. Ini hanya untuk pencegahan ya, pencegahan jamur-jamur yang lain juga. Yang keempat adalah Phytophthora palmivora atau busuk buah. Ya, Phytophthora palmivora, sekali lagi ya teman-teman sahabat-sahabat agro, tanaman kakao ini sangat rentan terhadap kelembapan yang tinggi ya, kelembapan yang tinggi. Semua berasal dari kelembapan yang tinggi. Dari begitu ada lembab, maka hamanya mulai menyerang, yaitu PPK, kemudian jamur-jamurnya juga menyerang, termasuk VSD dan busuk buah ini. Maka yang kita lakukan adalah yang pertama adalah sanitasi kebun. Semua tanaman yang sudah terserang penyakit ataupun terserang Phytophthora palmivora ini, maka dimasukkan ke dalam lubang, kita tutup. Buah-buah yang busuk, yang sakit, kita kubur, kita masukkan ke dalam tanah, kita tutup. Kemudian pangkas dengan intensitas berat ya. Bila intensitas serangannya cukup banyak dan ini kita pangkas, kita lakukan pemangkasan. Kemudian kita tambahkan dolomit untuk membantu supaya pH atau keasamannya meningkat, karena ini juga jamur suka pada pH-pH yang rendah. Nah kemudian ini kita bagian bawah ini kita siram dengan natural glio ya. Kita siram dengan natural glio. Jadi glio ini bisa kita siramkan pada bagian pangkal daripada tanaman, tapi juga bisa kita siramkan pada bagian ujung tanaman. Jadi kalau tanaman masih bisa kita siram, ya kita siram sampai ke atas ya, siram sampai ke atas ke daerah-daerah yang serangan-serangan jamurnya banyak menyerang pada tanaman buah kita. Jadi kita siramkan di situ. Karena kalau kita semprotkan, dikhawatirkan adalah semprotannya nanti akan menyumbat ya daripada semprotan. Bisa jadi kalau mau kita semprot, maka kita saring terlebih dahulu, ya kita campur dengan air glionya, kemudian kita saring. Nah
air ini kita baru kemudian kita semprotkan. Tetapi saya cenderung untuk siramkan saja ya. Jadi kita ambil 1 sendok natural glio dalam 10 liter air, kita aduk, kita ratakan. Setelah rata baru kita siramkan merata ke seluruh tanaman ya. Karena kemungkinan besar ini adalah Phytophthora ini juga berbahaya selain menyerang pada tanaman buah, juga sekaligus menyerang pada batang. Ya, sahabat-sahabat. Nah, kemudian yang terakhir adalah drainase cukup perlu diperhatikan karena sekali lagi adalah jamur-jamur ini suka dengan adanya kelembapan yang tinggi dengan drainase air yang tidak begitu baik, sehingga drainase air perlu diperhatikan dan jangan sampai ada aliran-aliran air yang tergenang ataupun bagian-bagian lahan yang tergenang. Jadi ini perlu jalan air yang lebih baik. Kemudian kanker batang. Kanker batang ini yang disebutkan juga sama seperti yang tadi Phytophthora palmivora ini ya. Ini bisa kita lakukan dengan glio dengan cara disiramkan, atau kalau kita memiliki apento, aeropentana dan bestona, maka kita kupas, kita kopek, ya kemudian kita oles dengan apento, aeronya 1 tutup, pentananya 3 tutup, dan pestonanya 5 tutup dalam 10 liter air, kita oles di situ. Ya, kalau kita punya apento, aero, pentana, dan pestona. Atau juga kita bisa juga dengan kita gunakan dengan fungisida tembaga 5%. Ya, kita dengan menggunakan fungisida tembaga 5%. Kemudian kita sanitasi, sisa-sisa pangkasan, sisa-sisa kopean, sisa-sisa busuk buah dan sebagainya kita masukkan ke dalam tanah, kemudian kita tutup. Ya, kalau bisa kita bakar saat kering kita bakar. Ya, kemudian kita lakukan sanitasi, kemudian kita cegah, kita rutinkan siram dengan natural glio. Ya, kemudian pH yang rendah ini juga sangat membantu serangan akar batang. Ya, jadi kita cegah dengan pemberian dolomit. Kemudian yang keenam, ya sama seperti pada penyakit buah, ya penyakit buah tadi, busuk buah tadi, kita lakukan drainase yang baik, ya kita lakukan drainase yang baik, kita hindari air-air yang tergenang, maka drainase ini harus berjalan dengan baik. Yang keenam adalah jamur akar putih, ya tadi sudah saya sebutkan bahwa jamur akar putih ini adalah musuh utama pada tanaman karet yang sekarang menyerang juga pada tanaman kakao. Nah, jamur ini juga menyerang pada pH yang rendah, ya atau keasaman tanah yang rendah, maka perlu disebari dengan dolomit ataupun zeolit. Ya, kemudian soal drainase atau permasalahan drainase atau air yang tergenang ini perlu diselesaikan agar tidak ada genangan karena ini akan menyebabkan jamur-jamur tadi bisa berkembang ke arah kemana saja. Kemudian kita lakukan pengerokan atau kita lakukan dikerok dengan cara dikerok ya bila itu masih serangan awal. Kemudian kita potong 30 cm pada bagian yang terserang. Nah ini masih bisa kita selamatkan tanaman kita, baru kemudian kita siram dengan glio. Ya bisa dengan glio ya kita campurkan disiram itu atau ditambah dengan supernasa. 1 sendok supernasa ditambah dengan 1 sendok glio dalam 10 liter air, kemudian baru kita siramkan. Pertama adalah untuk mencegah jamurnya itu berkembang, yang kedua adalah membantu untuk menumbuhkan kembali bagian yang kita potong ataupun bagian yang kita kopek tadi ya, untuk menjadi lebih cepat sehat kembali. Yang ketujuh adalah tentang penggerek batang. Jadi Zeoxera ini itu dia suka pada tanaman-tanaman yang klon-klon tertentu saja. Jadi kita pilih klon yang kalau kita menanam tanaman coklat, kita memilih klon yang tahan terhadap penyakit ataupun hama penggerek batang ini atau Zeoxera ini. Ya, pilih penaung yang bukan inangnya. Jadi ada beberapa tanaman yang disukai oleh Zeoxera atau penggerek batang ini seperti rambutan, mata kucing, pulasan, nam-nam, langsat dan sebagainya. Ini disukai oleh Zeoxera ataupun hama penggerek batang. Jadi jangan dipakai sebagai tanaman penaung. Ya. Kemudian bisa juga kita lakukan kondomisasi. Jadi kondomisasi ini bisa untuk mengurangi serangan penggerek batang, ya kita tutup plastiknya dengan panjang kurang lebih sekitar 8-12 cm. Ya, kemudian kita lakukan pemangkasan
karena ini juga hamanya tidak begitu suka dengan sinar matahari yang langsung. Kemudian panen sering dan sanitasi ini tetap kita lakukan. Jadi panen sering ini juga sekaligus untuk membantu kita agar supaya serangan hamanya baik pada PBK ataupun pengerek batang ataupun hama yang lain, maka itu akan menyebabkan hamanya tidak suka, ya, tidak suka, sehingga buah yang masih bisa kita dapatkan, masih bisa kita ambil hasilnya, sementara hamanya tidak kurang menyukai adanya yang daerah-daerah yang terpapar oleh sinar matahari secara langsung ataupun terbuka. Jadi dia tidak selalu suka dengan sinar matahari secara langsung. Kemudian penyemprotan BVR, ya. BVR ini sangat membantu kita untuk musuh alaminya, baik itu penggerek batang, penggerek buah PBK, buah kakao, kemudian Helopeltis, ya, dan sebagainya. Untuk hama-hama ini adalah musuh alaminya, dan ini disemprotkan secara berkala dan rutin. Namun bila terpaksa sekali, bisa menggunakan dengan insektisi kimia sistemik ataupun kontak yang kita gunakan. Namun untuk pencegahannya, kemudian untuk sebagai musuh alaminya bisa kita semprotkan BVR. Nah, mitra-mitra, sahabat-sahabat agronom dimanapun Anda berada, demikian tadi cara pengendalian 7 hama dan penyakit pada tanaman kakao. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan solusi. Ya, terima kasih telah melihat channel ini. Lain waktu, lain tema, kita ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.